Tapi kita perlu lihat bahwa yang menjadi masalah di sini adalah di guru itu sendiri, di mana para guru yang kurang dalam memberi materi, tapi para guru malah menyalahkan pihak sebelah pihak siswa yang dinilai kurang dalam pemahaman materi itu sendiri. Peran guru di sini juga kurang dalam pemberian materi, pemberian pemahaman, dan juga pemberian informasi kepada para siswa. Mereka berfokus pada buku dan tidak dapat memberikan siswa cara pemahaman yang baik sesuai apa yang mereka pahami, sehingga para siswa menjadi semakin sulit memahami bagaimana dan apa materi yang telah disampaikan oleh para guru. Kembali lagi, masalah pendidikan di Indonesia tentu berpusat pada seberapa baik atau seberapa bagus kualitas dari tenaga pengajarnya. Jika kualitas pengajarnya itu rendah, maka tentu saja kualitas pendidikan di Indonesia tentu saja menurun. Maka dari itu, kunci utama dari masalah pendidikan di Indonesia adalah kualitas tenaga kerja guru. Setelah itu, kami juga sangat setuju bahwa dari pemahaman siswa yang kurang itu ada pada tingkat pengajaran guru, di mana para guru yang kurang memahami dan memberikan materi baru pada siswa, malah siswa yang disalahkan dalam hal ini. Selain daripada itu, saya selaku pembicara pertama dari Dimpro dan juga rekan saya di Dimpro sangat menyetujui dan sangat setuju pada posisi pendekatan kali ini, di mana masalah pendidikan di Indonesia ada pada kualitas tenaga pengajarnya atau pada guru itu sendiri. Sehingga hal ini juga akan mungkin saja dapat saya sampaikan. Baik, jadi langsung saya kepada pembicara satu pihak pemerintah, silakan menyangka pembicara pertama. Waktu dimulai jika Anda berbicara. Satu, saya akan mulai. Tuhan. Satu, saya akan mulai. Tuhan. Ke dua, satu. Respon terhadap Dimpro, di mana saudara tadi mereka mengatakan kualitas guru dalam pendidikan ini masih kurang. Akan tetapi dalam yang pertama, kami rasa dengan guru yang standar saja, akan tetapi sarana dan prasarana yang lebih memadai, sarana yang prasarana lebih lengkap, maka siswa itu akan meningkat kualitasnya. Akan tetapi ketika mereka melihat bahwasanya tenaga pengajarlah yang harus berperan penting dalam pendidikan, kami rasa kami tidak setuju dengan mereka. Masuk ke dalam poin argumentasi, kami rasa masalah pendidikan di Indonesia yang rendah pada status quo saat ini bukan dikarenakan dari kualitas pelajarnya atau gurunya. Mengapa? Mari kita lihat status quo yang terjadi dari sisi kami, di mana saat ini masih banyak sekolah yang memiliki kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga kami rasa tenaga pengajar bukanlah suatu masalah Dewan Juri yang terhormat. Mari kita masuk ke dalam dunia oposisi. Kami percaya tenaga pengajar merupakan pemeran utama dalam dunia pendidikan. Ketika itu terjadi dari sisi mereka, dari sisi kalian, bahwa ketika gurunya bagus maka siswanya juga akan pintar. Akan tetapi Dewan Juri sadari, meskipun tenaga pendidiknya itu bagus, meskipun tenaga pendidiknya itu berkualitas, akan tetapi sarana dan prasarana di sekolah ini tidak memadai, itu akan sia-sia. Kami rasa tenaga pendidik yang standar saja dan akan tetapi sarana dan prasarana yang lebih memadai ini akan lebih baik nantinya. Masuk ke dalam mosi kita kali ini adalah mosi analisis, di mana kita tidak perlu proposal, kita tidak perlu solusi dalam ataupun mekanisme dalam mosi kali ini. Kita hanya menganalisis mosi kali ini apakah ini memang masalah dari tenaga pengajarnya atau bukan. Masuk ke dalam poin karakterisasi, poin A, pendidikan. Mari kita karakterisasikan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu lembaga di mana siswa akan dapat mengembangkan potensinya di dalam itu. Jikalau kami mengkarakterisasikan pendidikan yang kami maksud di sini yaitu misalnya ketika siswa ini akan mengembangkan potensinya, akan tetapi sarana prasarana yang tidak memadai, maka mereka tidak dapat mengembangkan itu. Oke, kami percaya ketika kalian mengatakan tenaga pengajar merupakan pemeran utama, akan tetapi kami rasa meskipun gurunya itu standar, meskipun gurunya itu
biasa-biasa saja, akan tetapi sarana prasarananya lengkap, maka ini akan lebih baik, bukan? Tentunya dibanding analisis yang mereka bawakan. Dewan Juri yang terhormat, kami rasa ketika kita melihat status quo yang terjadi saat ini, di mana masih banyak sekolah di luar sana, masih banyak pendidikan-pendidikan di luar sana yang memiliki guru yang standar, akan tetapi sarana dan prasarana di sekolahnya itu bagus. Mari kita bandingkan kualitas pengajar yang bagus, akan tetapi sarana prasarana yang tidak lengkap atau tidak memadai, maka kami rasa itu akan lebih tidak baik dibanding dengan kualitas pengajar yang standar saja, akan tetapi sarana dan prasarananya itu lengkap. Dewan Juri yang terhormat, berikut beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim proposisi. Di mana yang pertama, bagaimana kalian dapat membuktikan siswa akan meningkat kualitasnya, siswa akan dapat lebih baik dengan pengajar yang berkualitas, akan tetapi sarana prasarananya itu lengkap. Kami rasa mereka tidak akan dapat membuktikan ini karena mereka sangat mengagung-agungkan tentang kualitas pengajar di Indonesia ini seperti apa. Mari kita lihat mari kita lihat status quo saat ini, di mana masih banyak sekolah, di mana Indonesia masih banyak sekolah di Indonesia yang sarana prasarananya itu masih belum memadai. Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami rasa kami dapat membuktikan kepada Dewan Juri bahwasanya tenaga pengajar itu tidak berperan, akan tetapi kualitas standar saja. Yang penting itu sarana dan prasarananya memadai. Untuk itu dengan tegas, lugas dan mantap, kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada kali ini. Bangga menjadi tim oposisi. Baik, para pembicara pihak pro, saya persilakan. Waktu dimulai jika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga kepada rekan berbicara. Baik, saya akan menanggapi dari argumen dan pembicara satu tim kontra yang mengatakan bahwa jika siswa-siswi mengembangkan potensinya, jika bisa memadai dari fasilitas, berarti siswa-siswi tersebut dapat mengembangkan potensinya jika adanya fasilitas memadai. Lalu bagaimana jika saya katakan kembali, bagaimana jika siswa-siswi tersebut ingin mengembangkan potensinya dengan fasilitas memadai, tapi guru-guru yang seharusnya dan tugasnya bisa membimbing dan mengarahkan siswa malah tidak ada di saat harus menampingi siswa tersebut ingin mengembangkan potensi tersebutnya. Dan seharusnya dari tugas guru yaitu membimbing dan mengarahkan siswa, jika dia tidak ada dalam posisi tersebut, dalam siswa mengembangkan potensinya, sama saja. Walaupun memang fasilitas memadai, namun jika tidak ada posisi guru sebagai pembimbing dan mengarahkan, bagaimana siswa-siswi tersebut dapat mengembangkan potensinya. Lalu saya akan kembali melanjutkan argumen saya, yang dimana inti dari pendidikan di Indonesia ada pada guru yang selaku pengajar dari siswa-siswi Indonesia. Yang dimana cara mengajar dari guru di Indonesia rata-rata tidak dapat memahami cara belajar atau cara memahami siswa-siswi dari kondisi belajar mengajar. Nah, kebanyakan juga guru belum bisa memahami kondisi dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa-siswi tersebut tidak dapat bisa melaksanakan proses belajar dan tidak bisa dapat memahami seluruh soal-soal maupun seluruh materi yang ada. Sedangkan dengan adanya siswa-siswi tidak dapat melaksanakan proses belajar dengan baik, dapat menyebabkan beberapa aspek seperti dalam kasus di Indonesia yang pernah terjadi, yaitu kondisi orang yang kurang literasi. Nah, kondisi orang yang kurang literasi ini dapat menyebabkan buta huruf. Tentunya dari buta huruf kasusnya sangat banyak terjadi di Indonesia sendiri. Tentunya terjadi disebabkan oleh kualitas tenaga pengajar di Indonesia atau guru sangat kurang dalam mengajar siswa-siswi di Indonesia. Karena itu, apakah guru sendiri, apakah tenaga pengajar itu sendiri menyadari bahwa masalah pendidikan ini sangat berpengaruh
berpengaruh kepada tenaga pengajar itu sendiri. Karena penyebab dari guru yang bisa dikatakan masih kurang dari berbagai aspek dalam proses belajar mengajar. Lalu bagaimana jika guru saja kurang dalam proses mengajarnya? Lalu bagaimana kalau siswa yang diajarnya tentu sangat berpengaruh besar dalam masalah pendidikan? Ibaratkan namun tetapi Dewan Juri Pertama untuk menjadi guru, guru tersebut pastinya akan melalui pelatihan-pelatihan Dewan Juri yang artinya apa? Yang artinya di Indonesia sendiri juga tentunya sudah menciptakan kualitas tenaga pendidik yang berkualitas Dewan Juri Pertama, yang itu artinya kualitas tenaga pendidik bukan menjadi salah satu faktor dalam masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Akan saya jawabkan argumen dari tim kontra di argumen selanjutnya. Izinkan saya Dewan Juri yang terhormat untuk melanjutkan argumen saya terlebih dahulu. Nah, ibaratkan jika guru saja kurang dalam proses mengajar, lalu bagaimana siswa yang diajar dari guru tersebut? Lalu izinkan saya menjawab sedikit dari tim kontra. Apakah kualitas pendidikan di Indonesia sudah bagus? Apakah kualitas Indonesia sudah meningkat, sudah bagus dalam proses belajar mengajar? Oh, tentu tidak. Lalu bagaimana jika instruksi saya tolak? Terima kasih. Lalu bagaimana jika dikatakan bahwa kualitas pendidikan sudah bagus dikarenakan tenaga pengajarnya? Oh, tentu tidak. Siswa-siswi saja sangat banyak yang terkena buta huruf atau kurang literasi. Itu karena penyebab dari tenaga pendidikan atau pengajar yang kurang dalam mengajar kondisi belajar mengajar. Karena itu, saya selaku pembicara kedua dari tim Pro sangat menyetujui bahwa mosi kali ini yaitu masalah pendidikan Indonesia ada pada kualitas tenaga pengajar atau guru, yang dimana kualitas tenaga pengajar atau guru sangat berpotensi besar dalam masalah pendidikan saat ini di Indonesia. Terima kasih. Baik, kepada pembicara kedua pihak kontra, saya persilakan untuk menyampaikan argumennya. Guru itu ketika ingin menginterupsi sekaligus hanya mengangkat nama saja, tidak melakukan suara. Karena ini akan mengganggu konsentrasi saya. Baik, di atas saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, guru adalah elemen terpenting. Namun Dewan Juri yang terhormat, guru bukanlah sebagai patokan menentukan kualitas di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks perdebatan kali ini, kita tengah membicarakan tentang relevansi seorang guru. Apakah guru adalah dampak pendidikan Indonesia yang tertinggal dengan negara-negara lain, atau bukan peran guru yang menjadi patokan Dewan Juri yang terhormat? Dalam sejauh ini, dari proposal yang dibawakan oleh saudariku dari tim proposisi, saudaraku dari tim proposisi sangat tertarik akan mosi perdebatan kali ini. Dalam sejauh ini kita mengambil dua respon dari proposal yang telah diamini oleh tim proposisi. Yang pertama, Dewan Juri terhormat dalam pembicaraan satu mereka mengatakan bahwa kualitas guru pendidikan yaitu guru kurang memahami tentang siswa. Namun Dewan Juri terhormat, bukankah guru sebelum terjun ke dunia pendidikan dalam hal ini mengajar, guru tentunya melalui pelatihan-pelatihan. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, pelatihan tentang memahami psikologi siswa. Yang kedua, pelatihan media pembelajaran yang cocok dengan diterapkan ke media-media untuk cocok diterapkan ke siswa-siswa tersebut. Jadi, di sisi kami ini tidak akan tercipta dengan kekhawatiran dari tim proposisi Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kami membuka sesi interupsi dari saudariku dari proposisi untuk menginterupsi proposal kami dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, tidak ada berarti saudariku dari tim proposisi mengambil proposal yang kami bawakan oleh Dewan terhormat. Dewan Juri, masalah pendidikan di Indonesia telah menjadi perbincangan sangat hangat dalam beberapa tahun terakhir, di mana masalah pendidikan yang kami maksud telah dikarakteristikkan oleh pembicara kami, yang dimana ketika siswa ini ingin mengembangkan potensinya dalam olimpiade misalnya, tetapi dia kurang dalam sarana prasarana, mulai dari alat untuk terjun ke dunia pengembangan akademik misalnya. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri catat masalah pendidikan di Indonesia bukan semata-mata karena kualitas tenaga guru di Indonesia. Kami mengamini di sisi kami bahwa guru adalah guru yang telah
Pendidikan semua adalah guru yang berkualitas dewan juri yang terhormat, namun mereka terbatasi karena sarana dan prasarana kurang, karena ketika dia ingin mengajar, namun dia tidak bisa mengajar dengan apa yang program yang telah dia bentuk, karena sarana prasarana di sekolah itu tidak bisa memadai dari program guru tersebut dewan juri yang terhormat. Contoh, meskipun tenaga pendidik ini berkualitas, namun ketika ia melaksanakan tugasnya sebagai guru, namun terbatasi oleh sarana prasarana untuk menunjang keberhasilan program ajaran guru tersebut. Ini sama saja dewan juri, guru tidak mampu untuk mencapai programnya. Dewan juri, mari kita lihat ketika kita terjun ke dunia oposisi, dewan juri, ketika guru ini telah berkualitas, namun dialokasikan untuk ke sekolah-sekolah yang kualitas sarana prasarana itu kurang, misalnya dia tidak memakai smart TV dewan juri, sedangkan kita hidup di 5.0 yang kita hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi. Tentunya dewan juri, siswa-siswa sekarang mengikuti pembelajaran semisal dia masuk ke perpustakaan yang dimana berbau teknologi dewan juri, namun ketika sekolah itu silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi dikatakan dari tim kontra pembicara kedua bahwa guru ini tidak bisa menjalankan program media yang telah ia bentuk. Lalu bagaimana jika tugasnya sebagai guru itu harus mengajar, harus membimbing, sedangkan dia sendiri tidak bisa menjalankan program yang ia bentuk sendiri? Dewan juri yang terhormat, kawanku dari tim proposisi mengalami kecacatan berpikir dewan juri yang terhormat. Dewan juri, sekali lagi kami terapkan bahwasanya guru sebelum terjun ke dunia pendidikan tentunya melalui tahap-tahap seperti pelatihan dewan juri, tes. Namanya di Indonesia guru, tidak ada guru yang lulus dalam ketenaga pendidikan ketika ia tidak mampu mengajar dewan juri secara psikologisnya. Dewan juri melanjutkan dalam argumentasi, ketika kita bermain dalam base case dari tim proposisi mengatakan bahwasanya guru terlalu kurang dalam mengajar. Dewan juri yang terhormat, sekali lagi kami terapkan bahwasanya ketika guru tersebut mampu mengajar dengan adanya sarana prasarana, tentunya ini akan menunjang. Jadi kami terapkan sekali lagi dewan juri yang terhormat, masalah pendidikan di Indonesia bukan dilihat dari kualitas gurunya, melainkan bagaimana sarana prasarana dapat menunjang. Jadi sekali lagi dewan juri yang terhormat, dengan tegas, luas, dan mantap bahwa kami sangat tidak mengikuti mosi perdebatan kali ini dan kami dapat menangkap perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Para pembicara ketiga pihak pro, saya persilakan menyampaikan argumen. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan. Saya selaku pembicara ketiga tentang menanggapi beberapa dokumen yang telah disampaikan oleh saudaraku. Tadi sempat dibahas bahwa memang fasilitas yang memadai dapat memberikan fasilitas tersebut. Tetapi yang saya pertanyakan kembali, apakah guru telah memanfaatkan fasilitas itu dengan baik? Tidak semua guru dapat memanfaatkan fasilitas dengan baik. Mengapa demikian? Karena banyak guru yang kurang dalam melakukan teknologi. Dan juga sempat dibahas bahwa guru telah melakukan tahapan-tahapan pelatihan yang telah dilakukan sebelum menjadi guru. Tetapi yang saya pertanyakan kembali, apakah tahap-tahap itu sudah akurat atau sudah efektif dalam menjadi guru? Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa seperti mosi yang telah disampaikan tadi, bahwa mosi pada kali ini adalah masalah pendidikan Indonesia ada pada kualitas tenaga pengajarnya atau guru. Nah, kami sangat setuju dengan mosi itu karena mengapa demikian? Karena kualitas dalam kualitas mengajar guru akan berpengaruh besar bagi siswa. Mengapa demikian? Karena bagaimana metode ataupun bagaimana guru menyampaikan suatu pengajaran itu akan berpengaruh besar. Tidak semua siswa bisa mengajar melalui teknologi, tidak semua siswa dapat mengajar pengetahuan dengan sarana dan prasarana, tetapi bagaimana penyampaian guru tersebut kepada siswa tersebut, bagaimana respon dan bagaimana guru tersebut memberikan suatu pengajaran kepada siswa itu. Kemudian tadi sempat sudah dibahas oleh teman saya bahwa program yang dibentuk oleh guru belum sempat dibahas. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa program guru saja tidak bisa mereka jalankan. Mengapa demikian? Karena kualitasnya yang kurang. Mengapa demikian? Pendidikan di Indonesia masalah pendidikan ini sangat besar terjadi oleh karena gurunya. Bagaimana gurunya bisa mendidik anak muda sedangkan mereka sendiri tidak mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya ketahui, guru-guru di Indonesia mendapatkan pelatihan tidak rutin. Kenapa saya bilang demikian? Karena ada beberapa kasus yang terjadi. Karena guru-guru itu hanya mendapatkan mendapatkan pelatihan sesuai dengan arahan dari kementerian, tapi kemudian pendidikan tidak memberikan pelatihan yang rutin kepada guru-guru yang ada. Kemudian
Ya, pemanfaatan guru juga kualitas guru itu atau pelatihan guru itu tidak terlalu efektif. Mengapa demikian? Karena banyak guru yang hanya menganggap sekedar formalitas saja, tidak memanfaatkan pelatihan tersebut dengan baik. Sekali lagi saya tekankan bahwa kami sangat setuju dengan mosi yang telah disampaikan pada kali ini, yaitu permasalahan interupsi kami. Dewan Guru yang terhormat pada status quo sekarang bahwa guru sekarang ini tetap mengikuti pelatihan Dewan Juri ini sebagai penilaian ketika ia sebagai guru, dan ini sebagai penilaian Dewan Juri ketika ia tidak mengikuti pelatihan, ini akan mengurangi nilai sebagai guru dalam tidak terhormat. Jadi data yang dibawakan oleh tim proposisi tidak valid dalam tidak terhormat. Baik, terima kasih interupsinya. Sekali lagi saya tekankan bahwa memang guru mengikuti pelatihan, tetapi guru tidak memanfaatkannya dengan baik. Kenapa demikian? Karena ada sekedar formalitas saja. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Hingga saya melanjutkan argumen saya. Adapun ada beberapa solusi yang ingin kami sampaikan, ialah Kementerian Pendidikan dapat melakukan evaluasi. Memang sejak sekolah sekarang sudah ada pengawasnya, tetapi ingin saya tekankan kembali bahwa kualitas guru tidak dapat diperkirakan dari bagaimana fasilitas dan sarananya. Kenapa demikian? Karena mungkin fasilitas dan sarananya lengkap, tetapi bagaimana guru memanfaatkan fasilitas tersebut, apakah sudah efektif atau tidak? Itu yang ingin saya tekankan di sini. Ini cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kepada pembicara pihak kontrak, saya persilakan untuk menyampaikan masalahnya. Pendapat saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kualitas pendidikan tidak dapat tercipta jika kita mampu menciptakan lingkungan sekolah yang berkualitas pula. Cara Dewan Juri yang terhormat dan Konfederasi Kualitas Tim Pro bahwasanya masalah pendidikan tidak hanya tercipta dari kacamata kualitas pendidikan tenaga pengajarnya saja, melainkan sarana dan prasarana di sini juga dapat menjadi faktor yang memicu masalah pendidikan di sekolah Dewan Juri yang terhormat. Kami mengamini bahwasanya peran tenaga pendidikan di dalam dunia pendidikan itu sangat penting dan menjadi peran utama Dewan Juri yang terhormat. Tapi catat Dewan Juri bahwa sejatinya kita dapat memberikan jika kita dapat memberikan fasilitas yang baik untuk menunjang pendidikan para siswa, itu akan menjadi jauh lebih baik, bukan? Dan catat Dewan Juri dan Konfederasi Kualitas Tim Pro bahwasanya untuk menjadi guru tentunya mereka akan melewati pelatihan dulu sebelum menjadi guru, yang tentunya ini sudah pasti mereka akan diberikan basic skill, mereka akan diuji bagaimana psikologisnya, bagaimana caranya mereka memberikan pemahaman kepada siswanya, dan ketahuilah Dewan Juri ini bukanlah sebagai formalitas saja Dewan Juri. Kemudian ketahuilah Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia itu sudah menciptakan tenaga pendidikan yang berkualitas. Dapat kita lihat dengan di Indonesia sudah memberikan pelatihan bagi orang-orang yang ingin bekerja dalam dunia pendidikan. Namun Dewan Juri yang terhormat faktanya masalah pendidikan di Indonesia tidak kunjung menurun. Yang artinya apa? Yang artinya kita harus melihat dari sisi lain, dari kacamata lain, bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi masalah turunnya kualitas pendidikan di Indonesia di Dewan Juri yang terhormat. Dan kami dari tim oposisi melihat bahwasannya yang sebenarnya terjadi di Indonesia itu karena kurangnya sarana dan prasarana di sekolah Dewan Juri terhormat yang tidak mampu menunjang pendidikan di Indonesia Dewan Juri. Kemudian masuk kepada pemilihan kasus kami Dewan Juri yang terhormat, mengapa kualitas tenaga pengajar tidak dapat dijadikan sebagai suatu patokan untuk melihat bagaimana masalah pendidikan di Indonesia? Ketahuilah Dewan Juri yang terhormat, jika suatu unit sekolah memiliki prasarana tidak memiliki prasarana atau fasilitas yang memadai, bukankah hal ini tidak dapat menunjang pendidikan yang berkualitas Dewan Juri yang terhormat? Dan catat Dewan Juri yang terhormat, contoh, jika siswi ingin mengembangkan bakatnya di bidang musik misalnya, tapi sekolah tersebut tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana seperti alat musik, bukankah Dewan Juri yang terhormat siswa atau siswi tersebut tidak mampu mengembangkan bakatnya di bidang tersebut Dewan Juri yang terhormat? Dan ini juga tentunya akan menjadi salah satu penunjang mengapa masalah pendidikan di Indonesia itu meningkat Dewan Juri yang terhormat. Silahkan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan terima kasih untuknya. Saya ingin mempertanyakan tadi bahwa pelatihan Indonesia sudah sangat akurat. Nah, ini saya ingin minta buktinya bahwa pelatihan Indonesia sudah sangat akurat. Dan tadi sempat dibahas bahwa contoh hal kasus yang kalian bahas adalah bahwa jika siswa ingin mengembangkan bakat dengan seni musik, yang ingin saya pertanyakan, apakah sudah ada kualitas guru seni musik dalam itu?
Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa mosi yang kita perdebatkan kali ini adalah mosi proposal yang dimana kita tidak membutuhkan analisis, yang dimana kita tidak membutuhkan data-data, tapi kita di sini bermain logika Dewan Juri yang terhormat dengan melihat fakta yang terjadi sekarang. Masuk lanjut kepada argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya kita dapat bercermin pada negara Finlandia. Dewan Juri yang terhormat, di Finlandia mereka lebih menjadikan sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai itu untuk menunjang pendidikan anak-anak di sana. Dewan Juri yang terhormat, dan mereka tidak menjadikan kualitas tenaga pendidik itu sebagai patokan untuk menunjang masalah pendidikan di sana. Dan terbukti Dewan Juri yang terhormat, faktanya di Finlandia juga sudah mampu menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat menjawab pada argumentasi dari tim proposisi yang menyatakan bahwasanya apakah di sekolah-sekolah di Indonesia itu sudah menyediakan guru di bidang musik. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya jika sekolah tersebut sudah mengeluarkan semacam organisasi atau ekskul seperti di bidang musik, tentunya mereka sudah pasti menyediakan guru untuk menunjang siswa-siswa yang ingin mengembangkan bakatnya di bidang itu. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian ketahuilah Dewan Juri yang terhormat bahwa saat sekarang ini kita hidup di era 5.0 Dewan Juri yang terhormat, yang dimana kita membutuhkan teknologi sebagai sarana dan prasarana. Dewan Juri yang terhormat, kita hidup di zaman teknologi yang dimana segala sesuatu itu kita harus membutuhkan teknologi. Dan faktanya Dewan Juri yang terhormat, di sekolah-sekolah di Indonesia sekarang teknologi belum mampu untuk memberikan sarana-sarana yang berbasis teknologi yang memadai. Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami percaya bahwa sejatinya hal inilah kurangi sarana dan prasarana inilah yang dapat memicu peningkatan masalah pendidikan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Sekian, kami bangga menjadi tim oposisi. Baik, selanjutnya kita langsung ke dalam sesi reply speaker, yang mana waktunya 3 menit. Saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dewan Juri yang terhormat, telah disampaikan argumen dari tim kontra tadi bahwa mereka berfokus kepada sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh sekolah. Dan kita kembali lagi, jika prasarana itu tapi tidak ada tenaga guru, tenaga pendidik, apakah itu sama saja? Dimana poin utama dari masalah ini adalah tenaga pendidiknya atau pada tenaga guru. Dari keluarga bicara ketiga tadi bahwa teknologi juga berperan penting dalam hal ini, tetapi perlu diketahui bahwa masih banyak sekolah yang terbatas dalam hal teknologi. Sehingga kembali lagi bahwa poin utama di sini adalah tenaga pendidik mereka. Pendidikan seorang guru sesuai dari arahan pemerintah, tapi tidak mereka manfaatkan dengan baik. Di mana banyak sekali faktanya di lapangan, banyak guru yang hanya mengikuti pelatihan itu sebagai formalitas saja, tetapi tidak mengikuti sebagaimana seharusnya. Dan bagaimana mereka melakukan itu dalam hal mereka dalam mengajar kita tadi. Setelah itu mereka juga tadi telah dibahas bahwa di sini tidak adanya sarana, bahwa para siswa itu tidak hanya berfokus pada satu gaya belajar saja, tetapi ada beberapa gaya belajar lain, dan seharusnya guru dapat mengikuti para siswa bagaimana cara mereka atau gaya belajar siswa dalam belajar. Tetapi para guru di sini hanya berfokus pada bagaimana mereka dapat memberikan materi mereka dengan bagaimana cara mereka mengajar, dan di sini berfokus pada para siswa itu tidak dapat menerima cara mengajar guru. Dewan Juri yang terhormat, tadi telah disampaikan oleh tim kontra bahwa mereka berfokus pada sarana dan prasarana, dan beberapa kali disinggung bahwa prasarana itu mendukung. Dan menurut kami beberapa prasarana yang tidak mendukung, tetapi tenaga pendidik yang mendukung itu juga dapat berdampak dan dapat memberikan efek besar bagi para siswa, dan juga yang menjadi bukti bahwa kualitas guru menjadi poin utama dalam hal pendidikan. Maka dari itu kami sekali lagi dari tim Pro sangat menyetujui mosi pada perdebatan kali ini, di mana masalah pendidikan di Indonesia ada pada kualitas tenaga pengajarnya atau guru. Mungkin saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Kepada pihak kontra, saya persilakan untuk menyampaikan argumen. Tidak terperangkan dimulai dari 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sampai kita ikuti perdebatan kali ini, yaitu proses statement. Dewan Juri yang terhormat, kami rasa analisis dan argumentasi yang mereka bawakan tidak dapat dikredit. Mengapa demikian? Mereka selalu mengatakan bahwasannya hanya kualitas guru di Indonesia kualitasnya sangat rendah. Akan tetapi
tidak memahami bahwasannya sebelum guru terjun ke dunia pendidik pasti adanya pelatihan, sama tadi yang dikatakan oleh saudara pembicara satu mengatakan bahwasannya bagaimana ketika guru sekolah tidak memiliki guru. Dewan Juri yang terhormat, tidak mungkin sekolah tidak menyediakan tenaga pendidik dan tidak mungkin guru mampu terjun ke dunia ke dunia tenaga pekerja ketika ia tidak memiliki kecakapan. Dewan Juri yang terhormat. Poin B, mereka tidak memahami dan tidak melihat bahwasanya kualitas pendidikan di Indonesia juga itu bergantung pada sarana-prasarana yang disediakan oleh sekolah. Dewan Juri, contohnya smart TV, dan di mana ini menunjang bagaimana ketika guru ini mengajar. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita di pengunjung perdebatan kali ini, istiqalah kami untuk menyebutkan poin kredit yang kami bawakan dan kekurangan dari tim lawan. Dewan Juri terhormat. Kekurangan dari tim lawan tidak mampu menjawab keraguan kami pada pembicara kedua mereka. Dewan Juri terhormat. Dan yang kedua, Dewan Juri terhormat, mereka mengalami tidak memahami dengan baik musuh perdebatan kali ini. Dan adapun kelebihan dari posisi kami yaitu mampu bermain pada base case mereka dan mereka tidak mampu menjawab keraguan dari kami. Dewan Juri terhormat. Maka dari itu argumentasi yang disampaikan oleh tim lawan cukup indah dan argumentasi yang disampaikan oleh tim kami cukup indah pula. Namun ketika disandingkan Dewan Juri, argumentasi kami adalah lebih indah. Sekian kami bawa menjadi tim kontra. Baik, itulah tadi debat dari tim Makassar, Maros dan Man 1 Makassar. Mari kita selanjutnya siap-siap dari